Yang pertama, syarat wudhu itu harus ada air mutlak. Yang kedua, syarat wudhu itu syaratnya harus ada mengalirnya air pada anggota tubuh atau anggota badan yang merupakan rukun wudhu. Tangan, muka, itu semua harus mengalir airnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus tidak boleh ada zat atau sesuatu yang menyebabkan air itu berubah. Berubahnya itu secara kewijuran, yang berubahnya itu yang dorro, yang memberikan satu kemadaratan, yang berubah sifat air. Kalau berubahnya cuma gara-gara beda nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, syarat wudhu yaitu tidak ada penghalang antara air dengan kulit anggota tubuh atau anggota badan yang termasuk berwudhu. Berikut ini adalah syarat yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa khamisuha dukhul waqtin lidaini hadatsin. Dan yang kelima dari syarat-syarat wudu yang kelima adalah dukhul waqtin, masuknya waktu, lidaini hadatsin, untuk orang yang langgeng hadasnya, orang yang selalu berhadas. Kasalisin, seperti orang beser, wa mustahabatin, dan perempuan yang istihadah. Wa yustaratu lahu aidan, dan juga disyaratkan lahu untuk daimul hadas. Aidan juga dhannu dukhulihi, menduga masuknya waktu sholat atau waktu. Fala yatawaddau, maka tidak boleh berwudu si daimul hadas kalau mutayamimi sebagaimana orang yang bertayamum, li fardin, untuk satu ibadah fardu, au naflin, atau ibadah sunnah, waqtin, yang ditentukan waktunya. Dia tidak boleh berwudu qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu pelaksanaannya fardu atau naflin tadi. Wali sholati janazatin, dan tidak boleh untuk sholat jenazah si daimul hadas tadi, tidak boleh dia berwudu qabla al-ghusli, sebelum dimandikannya jenazah. Wa tahiyyatin, dan tidak boleh untuk orang yang sholat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjid, sebelum masuk masjid. Wa rawatibi al-mutaakhirati, dan sholat sunnah rawatib yang diakhirkan, maksudnya ba'diyah, tidak boleh berwudu qabla fi'lil fardhi, sebelum pelaksanaan fardu. Titik sampai di situ dulu. Syarat yang kelima dari syarat-syaratnya wudu yaitu harus untuk daimul hadas, itu harus setelah masuknya waktu. Jadi ada sebagian orang ini yang punya penyakit, ada sebagian orang yang dia itu selalu berhadas. Contohnya orang beser. Ini beser yang memang penyakit yang bawaan. Jadi bukan beser karena cuaca dinginan. Ya masjid AC-nya 3 PK. Masjidnya cuma berapa meter, kecil, tapi AC-nya 3 PK ada. Ya ada 5 biji, kan dingin banget tuh. Musim hujan lagi, bulan balik kencing ini. Nah yang kayak begini ini bukan salis, tapi ini adalah orang yang memang dia punya penyakit kencing terus, jadi pipis terus, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Nah ini namanya salis. Ini penyakit. Atau mustahadah itu perempuan yang punya penyakit istihadah. Ini darah yang keluar, dia di luar siklus atau di luar kebiasaan menstruasi. Jadi sebenarnya dia udah haidnya udah berhenti, tapi masih jalan terus. Kan banyaknya aktsarul haid itu, banyaknya waktu haid untuk perempuan itu paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Nah kalau sudah lewat dari itu masih keluar, maka disebutnya bukan darah haid, tapi disebutnya darah istihadah. Maka si perempuan ini harus memastikan bahwa haidnya berhenti dan dia harus mulai sholat lagi. Nah terus gimana keluar terus itu darah? Karena penyakit. Gimana itu darah keluar terus? Terus kalau yang tadi yang biasa, gimana ini saya kok keluar terus air kencing saya, gimana saya sholat? Nah untuk yang seperti ini syarat wudu ditambahkan, yaitu dia boleh berwudu kalau sudah masuk waktu ibadah atau waktu sholat. Contoh begini, tadi kan sholat isya ya, kita sholat isya. Untuk orang yang punya penyakit tadi, nggak boleh dia berwudu sebelum azan, nggak boleh. Jadi wudunya apa? Ya dia wudunya nanti setelah masuk sholat isya, udah azan, ya Ustaz Hadi di sini azan atau apa, siapa bintang yang azan, baru dia boleh wudu. Nggak boleh dia wudu sebelum azan.
Atau dia nggak boleh wudhu pakai wudhu sholat maghrib, nggak boleh untuk orang yang punya penyakit ini. Kenapa? Karena udah pasti kotor, kan udah pasti kotor ya dari maghrib. Atau sebelum maghrib lah, bisa 3-5 menit dia udah berwudhu siap-siap buat sholat isya, nggak boleh. Nanti aja kalau udah masuk waktu sholat, perempuan yang istihadah ini atau yang beser ini, misalnya ada orang yang beser, setelah masuk waktu sholat fardu, yaitu masuk sholat isya contoh tadi, maka dia baru boleh berwudhu. Nanti dijelaskan juga saat sebelum dia berwudhu maka harus ganti dulu, ganti pembalutnya misalnya, atau ganti misalnya ditahan pakai kapas misalnya, atau apa, itu harus celana dalamnya semua itu juga harus diganti untuk ini tadi, untuk menghadapi sholat. Beda sama orang sehat. Orang sehat itu boleh satu wudhu dipakai ibadah 5 sholat waktu boleh. Ya kalau misalnya bisa itu nggak hadas-hadas, dia nggak kentut, nggak kamar mandi juga, tidur juga nggak. Wudhu dari subuh sampai isya boleh, kalau bisa. Tapi kalau untuk dari hadas nggak boleh. Untuk orang yang punya penyakit nggak boleh. Harus dia pakai satu fardu, pakai satu wudhu, dan itu pun syaratnya setelah masuk waktunya sholat atau setelah masuk waktunya ibadah. Ada beberapa ibadah yang dicontohkan di sini. Untuk ibadah seperti sholat jenazah misalnya, patokannya apa nih? Kalau sholat jenazah kan dia nggak ada azannya. Sholat jenazah patokannya setelah jenazah atau mayit mulai sudah dimandikan. Kalau mayit sudah dimandikan, barulah dia boleh berwudu. Kalau mayit belum dimandikan, ya masih diinepin lagi, masih nanti mungkin keluarga dulu datang dari mana, dari Pacitan, dia udah mulai dulu, nggak boleh. Atau jenazah itu misalnya ya baru ini, jenazah itu belum dimandikan tapi ya baru di ngajiin misalnya, baru di ngajiin, walaupun sebentar lagi dimandikan tetap nggak boleh. Untuk orang yang punya penyakit ini nanti dia baru boleh berwudu setelah jenazah selesai dimandikan. Baru dah tuh habis dimandikan kan biasanya diapain? Biasanya diapain? Dikafankan. Habis dikafankan terus sholatkan, dibawa dulu, nggak suruh jalan sendiri gimana? Agak bisa, harus digotong dulu, habis digotong baru disolatkan. Nah ini batas waktu untuk jenazah. Ada lagi batas waktu misalnya untuk sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah rawatib yang akhir, maksudnya sholat sunnah rawatib yang ba'diyah. Dia tidak boleh berwudu, ya dia tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat isya. Misalnya ba'diyah isya, yang berwudunya itu ya setelah sholat isya. Nggak boleh pakai wudu yang maghrib. Jadi jelas yang tadi. Ya jadi setelah pelaksanaan sholat isyanya itu selesai, baru dia berwudu. Ini untuk menghindarkan menumpuknya kotoran atau najis. Nah, adapun di tengah sholat misalnya dia keluar lagi, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang dimakfu atau yang diampuni, karena memang udah penyakitnya dia seperti itu. Di tengah sholat kelihatannya ada yang ngalir nih, nggak apa-apa, karena memang itu penyakit. Namanya salis, bahasa Arabnya beser. Ada beberapa contoh lagi di sini, misalnya untuk orang yang tadi selain yang jenazah itu ada apa tadi? Qabla Gusti, dia jenazah. Kemudian juga sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat sunnah yang ada waktunya, banyak sholat sunnah yang ada waktunya. Duha itu kan kalau bulannya itu 1 tombak, ketika matahari itu sudah tingginya itu 1 tombak, kira-kira itu ya 2 meter lah. Jadi kalau kita lihat matahari itu udah 2 meter naiknya, ya, naik dari ufuk atau dari ini, dari tanah, cakrawala tanah, dari tanah kita lihat kira-kira kita ukur udah tingginya 2 meter, udah masuk waktu sholat duha. Untuk sholat sunnah yang ada waktunya seperti duha, maka orang yang punya penyakit biasa ini tidak boleh wudhu pakai wudhu subuh, nggak boleh. Wudhu masih jam 5:30 nggak boleh. Nanti kalau udah masuk waktu duhanya. Nah demikian untuk 2 kasus, yaitu orang yang punya penyakit beser dan juga perempuan yang punya penyakit istihad.